Tidak sedikit pelaku UMKM khususnya bidang konveksi terjadi kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang. Sahabat, tidak sedikit pelaku UMKM khususnya bidang konveksi terjadi kerugian, terjadi ketekoran di dalam penjualannya. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak akuratnya menghitung HPP. Nah, maka daripada itu kita selaku pelaku UMKM konveksi wajib banget mengetahui bagaimana cara menghitung HPP agar tidak tekor, agar tidak rugi di dalam menjual produknya. Sahabat semuanya, lalu apa yang dimaksud HPP dan bagaimana cara menghitungnya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini. Kita lanjutkan bagaimana cara menghitung HPP. Sebelum kita mempelajari cara menghitungnya, kita wajib tahu dulu apa sih yang dimaksud HPP. Sahabat semuanya, ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa HPP untuk yang memproduksi barang itu diistilahkan dengan harga pokok produksi. Nah, yaitu harga pokok di mana satu produk, baju atau kemeja dibuat dan diproduksi berapa harganya. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang sifatnya menjual pakaian, HPP juga bisa diartikan dengan harga pokok penjualan. Intinya sama, bagaimana modalnya berapa, kemudian juga menjualnya berapa. Nah, selisih di situ itulah ada keuntungannya. Sahabat semuanya, pada beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload sebuah video, tapi itu video yang lama dan suaranya hilang-hilang, maka berdasarkan permintaan dari sahabat-sahabat semuanya, saya mengulang kembali video tersebut tentang menghitung HPP. Sahabat semuanya, di perusahaan kami dalam menghitung HPP tersebut dibagi menjadi 3 komponen. Apa saja? Yang pertama adalah bahan baku. Nah, di dalam menghitung bahan baku itu rata-rata sahabat konveksi itu menghitung misalnya untuk kaos, membeli 100.000 per kilo umpamanya. Kaosnya jadi berapa? Jadi 4. Maka harga bahan baku tersebut rata-rata dihitung 100 dibagi 4, maka jadilah 25. Nah, dalam perjalanannya pasti kita semua tahu akan ada reject, baik itu salah sablon, salah dibordir, salah menjahit, atau salah menggunting, cacat, dan lain-lain. Maka di perusahaan kami untuk bahan baku itu selalu ada slot untuk perhitungan reject. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya dalam sebuah produk kami, misalnya harga kaos tersebut, anggaplah kita membuat kaos dengan bahan baku 150.000 per kilo seumpamanya, ini biar mudah menghitung sahabat semuanya. Kemudian juga dalam 1 kilo itu jadi 3 umpamanya karena tangan panjang, maka harga bahan bakunya ditulislah Rp50.000. Tapi dalam perhitungan bahan baku tersebut kami selalu memasukkan resiko dari reject, yaitu bebas perkiraan berapa, kami mencantumkannya adalah 2.000. Nah, 2.000 itu adalah prediksi untuk mengcover bahan yang reject. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah ongkos produksi. Nah, di dalam ongkos produksi itu masukkan beberapa proses yang ada di dalamnya, seperti misalnya upah menjahit. Nah, ongkos produksi itu adalah sifatnya variabel. Jadi variabel cost bisa naik, bisa turun, bisa berubah-ubah tergantung jenis bajunya, tergantung jenis celananya, tergantung jenis kaosnya. Biasanya naik turun berbeda-beda. Itu namanya variabel cost. Nah, dalam poin yang kedua, variabel cost ini diantaranya itu upah jahit. Misalnya taruhlah 10.000 produk tersebut dijahitnya. Kemudian juga upah potong. Nah, upah memotong, upah cutting itu beda-beda juga. Di antaranya kita taruh umpamanya Rp2.000. Dan juga upah pemasangan aksesori seperti memasang kancing, memasang dan lain-lain, garis dan lain-lain, taruhlah diumpamakan Rp1.000. Nah, itu variable cost, ongkos produksi yang bisa naik turun sesuai jenisnya. Kemudian juga di bagian yang ketiga yaitu biaya overhead. Nah, biasanya ini biaya tetap atau fixed cost, jadi beban yang ada di perusahaan yang sifatnya flat, seperti misalnya gaji karyawan,
gaji tim pemasaran seumpamanya, atau juga gaji bagian administrasi. Nah itu kan flat setiap bulan sama, maka kita cantumkan, misalnya kita masukkan saja Rp4.000 misalnya. Itu adalah upah untuk manajemen. Atau juga kita masukkan juga yang semi variable cost. Nah, kita masukkan ke dalam overhead saja. Yaitu seperti listrik, telepon, itu kan tergantung pemakaian, tapi jumlahnya tidak masuk ke dalam ongkos produksi. Taruhlah kita masukkan angka Rp1.000. Nah, maka apabila dijumlahkan tadi bahan baku, ongkos produksi, dan overhead itu Rp70.000. Nah, angka Rp70.000 itu adalah HPP, harga pokok produksi. Nah, untuk teman-teman yang sifatnya jualan, maka HPP yang dimaksud harga pokok produksi itu kan membeli bahan baju jadi ya. Nah, sahabat semuanya, dari HPP yang tadi maka kita akan melakukan penjualan. Berapa layaknya menjual barang yang HPP-nya Rp70.000? Berapa besarnya keuntungan? Itu tergantung kitanya. Taruhlah misalnya ada yang mencantumkan 10%, 20%, atau 30% bebas. Ada yang 50%, bahkan untuk barang yang langka, yang sulit, yang unik, yang istimewa bisa 100% sahabat semuanya. Nah, taruhlah kita mengambil keuntungan 30%. Nah, jadi 70.000 dikali 30% adalah 21.000. Itu keuntungannya 30%. Kemudian juga kita masukkan PPN misalnya, karena kita taat pajak. Jadi kita masukkanlah pajak yang saat ini tahun 2023 ini adalah 11%. Maka masukkan, yaitu Rp7.700. Kemudian juga apabila kita menggunakan dana barengan, seumpamanya ada ini, kalau tidak dana pribadi ya tidak usah. Nah, seumpamanya ada, masukkan itu harga komisi ke teman kita yang menyimpan saham, umpamanya teman kita yang membantu. Nah, itu menyimpan saham itu ada yang sifatnya jangka panjang, ada juga sifatnya per project. Nah, biasanya dimasukkanlah harga komisi ke dalam hitungan produk tersebut. Misalnya taruhlah kita untuk komisinya Rp800 untuk per satu piece-nya umpamanya. Kemudian juga kita hitung juga biaya distribusinya, biaya ongkos kirimnya misalnya paket atau mengantarkan ke lokasi. Taruhlah kita masukkan Rp500 untuk hal tersebut. Nah, kemudian juga selain itu untuk menghitung harga jual, kami biasanya memasukkan kemungkinan besarnya cicilan ke bank. Jadi produk yang kita itu sebetulnya ada beban untuk ikut menyicil kan, seperti itu. Nah, maka kita masukkanlah berapa rupiah misalnya. Atau taruhlah pada perhitungan ini kita dalam kondisi tidak memiliki hutang ke bank, jadi kita kosongkan, kita nolkan. Nah, sahabat semuanya, setelah dijumlah tadi harga pokok produksinya Rp70.000, kemudian juga keuntungan, PPN, komisi dan distribusi, kita anggap banknya 0. Nah, maka dijumlahkanlah jadi Rp100.000. Nah, maka dengan demikian kita memiliki HPP 70.000, kemudian juga dijualnya 100.000. Nah, 100.000 itu ada selisih 30.000. Nah, 30.000-nya adalah keuntungan kita diantaranya, kemudian juga untuk pajak dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan menghitung seperti itu maka kita lebih teliti bisa mengantisipasi kemungkinan kerugian. Jangan sampai sahabat semuanya ongkos produksi bahan baku dan lain-lainnya adalah misalnya 100.000 tapi menjualnya 90.000, itu kan satu kerugian. Nah, jadi sahabat semuanya, yuk kita sama-sama sebelum memproduksi, sebelum menjual, terutama kita hitung dulu HPP-nya agar tidak rugi. Dengan demikian perusahaan kita untung dan akan semakin maju juga berkembang. Itu perhitungan HPP kali ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Dan apabila ada sahabat lain yang memiliki ide atau masukan tentang perhitungan HPP ini, silakan tulis di kolom komentar. Apa yang kita sampaikan adalah yang dilakukan di perusahaan kami. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share apabila ini merasa bermanfaat. Kemudian tekan tombol subscribe agar menerima informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.